Loh, katanya nubuat, gimana ceritanya nih? Makanya Katanya anda berarti anda cuma cocok kolor. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya coba? Sedangkan yang melakukan pembunuhan kepada Yesus ini, Yesus ini orang benar. Ular tembaga, ular tidung itu adalah ular berbisa. Emang Yesus itu berbisa? Emang Yesus itu jahat? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pada malam hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan face to face Akizuma ya dengan orang-orang Kristen, yang dimana mereka beraneka ragam. Ada yang lembut hatinya, ada juga yang tetap berkutat dengan doktrinnya ya, sehingga kebenaran itu sulit untuk masuk ke dalam relung hatinya karena mereka tetap memilih dengan kesombongannya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Nah itu yang betul. Tetapi, Jadi berarti juru selamat anda itu bukan Yesus. Begini. Jadi Juru selamat anda itu iblis kan gitu, Bang. tahu, Pak Usuma. Tugasnya iblis itu sampai di situ, sampai Yesus disalibkan dan mati. Itu sudah selesai tugasnya. Ya, setelah Yesus sudah bangkit, itu artinya misi dan tugas yang diberikan kepada iblis sampai Yesus digiring ke salib dan mati di kayu salib. Itulah tugas yang selesai dilakukan oleh iblis. Maka Anda berkatakan pahlawan. Ya, bisa jadi dia kata dia pahlawan. Tapi sebut apa sih kata pahlawan sih? Saya ingin tanya kepada Anda. Pahlawan itu adalah orang berjasa. Pahlawan untuk Anda. Pahlawan itu adalah orang yang berjasa memberikan kemenangan kepada orang lain. Itu pahlawan. Nah, kalau saudara mengatakan Anda selamat karena Yesus, ya dengan pola ini iblislah yang menjadi juru Jadi selamat begini abangku Pak ini. Masuma, kata pahlawan itu bisa secara positif maupun negatif. Ya. Seorang pembunuh juga bisa menjadi pahlawan. Seorang pejuang kemerdekaan juga bisa dikatakan pahlawan. Iblis pun jadi bisa pahlawan kan? Begini, Bang ya. Saya mengajari saya hal-hal yang baik, Anda menjadi pahlawan. Ketika Anda juga menjadi pembunuh karena dibayar, Anda juga menjadi pahlawan untuk orang yang membayar Anda. Benarkah begitu analisa kita kan? Iya, kita udah sampai kepada kesimpulan bahwa iblis adalah pahlawan bagi Kristen kan gitu. Iya. Ya, Bang. Lanjut lagi, Bang. Meneladani Paulus yang suka nyamar-nyamar di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 21. Begini aja, Bang. Kalau itu perintah Paulus itu, Bang. Makanya orang Kristen, Bang, nama itu tidak penting, Bang. Kalau bisa nanti kita usul jangan pakai nama Alkitab ya. Buku suci aja. Saya juga setuju kalau memang abang kepingin nama Al-Qur'an diganti Alkitab, saya juga tidak sibuk. Karena nggak penting itu kata Alkitab. Ya. Buku suci juga menurut saya bagus. Ditulisnya juga buku firman Allah juga bagus, nggak harus kata Alkitab. Nah itu Allah lagi. Orang Katolik itu kata Allah lagi, Bang. Kata Allah itu kalau dikatakan buku ini firman Allah juga salah. Ini menarik lagi kata Allah lagi. Iya, salah lagi kalau kata Allah di dalam Alkitab ya. Oke, saya ingin kembali ke situ karena saya juga belajar PMP waktu tahun 83. Siap. Jadi menurut saya waktu mengapa seluruh agama itu menyatukan percaya jelas seluruh agama waktu itu percaya satu Tuhan ya, macam Katolik Tritunggal ya, Tritunggal Maha Kudus. Jadi itu kita harus mengingat kata Bhinneka Tunggal Ika ya.
Bhinneka Tunggal Ika. Hindu juga kalau kita ketahui dia punya 3 dewa ya. Tetapi karena aturan negara, maka kita disatukan di dalam kata Allah yang menyebut Tuhan kita itu masing-masing. Orang Hindu punya dewa guys, tapi karena negara membuat aturan, maka kita semua sepakat bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Benar enggak? Untuk menghargai Bhinneka Tunggal Ika itu menurut pemahaman saya tidak tahu zaman now pola pikir seperti apa. Ya. Jika makanya kita perlu belajar kembali ke belakang, tanya kepada senior-senior, kenapa orang Hindu juga pakai kata Allah? Padahal kita tahu dewa orang Hindu itu bukan Allah, ya. Dewa Krishna, Dewa Siwa, Dewa Brahmana. Tapi mengapa orang Hindu ia sekata dengan orang Islam dan orang Kristen bahwa Tuhan itu di atas cuma satu namanya Allah? Karena Bhinneka Tunggal itu tadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Satu di dalam kata Allah, satu di dalam yakin bahwa satu saja Tuhan. Itu menurut pemikiran saya. Tetapi ketika Anda merebutkan kata Allah, no problem lah juga bagi saya. Silakan kita gugah saja kepada negara. Karena mereka yang membuat aturan pada saat itu. Insinyur Soekarno-Hatta. Tanyalah kepada Insinyur Soekarno-Hatta. Kenapa kau buat kata Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa kau mau ya Bhinneka Tunggal Tunggal Tri? Nah ya kan? Tetapi karena mungkin di zamannya Soekarno itu supaya jangan pecah, supaya jangan ada perpecahan antar agama, maka dia bilang, udahlah kamu nih bahas banyak-banyak apa. Udah kita satu aja. Satu Tuhan dan disebut Allah. Berarti kita sepakat dengan itu. Ya. Berarti Tuhan Abang ini bisa aja diganti-ganti namanya begitu aja. Bisa ya? saja. Bisa saja bukan kata Allah. Karena aturan negara waktu itu mengharuskan. Iya, maksud saya berarti Tuhan Anda ini bisa berubah namanya. Lah, jadi gini, bisa dikatakan kita orang Katolik itu legowo aja dengan keputusan pemerintah. No problem. Anda mau kasih nama Allah kah? Tidak ada keputusan pemerintah bahwa Tuhan Kristen harus berubah menjadi Allah, itu nggak ada, Bang. Tidak ada itu keputusan pemerintah bahwa Tuhannya itu pemikiran Hindu, Tuhannya Buddha ya. harus ikut semua ke Tuhannya Islam, itu nggak ada. Nggak ada itu, Bang. Malah negara menjamin tiap-tiap agama untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan agamanya. Tidak boleh memaksakan orang yang menyembah Yahweh kok harus menyembah kepada Allah. Tak boleh. Allah ya Allah, Yahweh ya Yahweh, Theos ya Theos, Sang Hyang Widi ya Sang Hyang Widi. Itu. Berarti kesimpulannya kata Bhinneka Tunggal Ika itu salah, Bang ya? Bhinneka Tunggal Ika itu ada umat Hindu yang tidak mengakui Allah, Bang ya? Tunggu, Abangku. Bhinneka Tunggal Ika itu Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda. Tetapi satu dalam bingkai Indonesia. Satu dalam hal apa? Satu hal dalam bahasa, satu dalam bahasa, kemudian tumpah darah, itu kita satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu bagaimana? Coba bisa apa ya, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya berapa, Pak? Bang? Satu. Satu. Tuhan Anda berapa? Satu. Yang mana yang satu itu? Satu di dalam Tritunggal. Nah, itu enggak masuk sebenarnya. Enggak masuk karena yang katakan maha. Kalau dikatakan maha satu, itu tidak ada lagi dua, tidak ada lagi tri. Namanya maha, sama seperti besar. Saya ikut aja ya. Jadi Tuhan saya antara besar dengan maha besar itu berbeda, antara satu dengan maha itu sekarang satu. Udah ada gereja karismatik namanya. Jadi dia cuma itu berbeda. Itu, Bang. Ya. Karismatik itu cuma satu saja, nggak ada Roh Kudus, nggak ada Bapa, dia hanya Yesus Kristus. Jadi Abang sepakat aja dengan gereja karismatik. Dia nggak mau ikut Katolik, dia nggak mau ikut Protestan. Jadi terlalu banyak pusing langsung mendebat terus. Lebih saya jadi karismatik saja. Yesus satu-satunya Tuhan. Itu salah nggak, Bang? Ya. Kalau dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan oleh orang lain.
Kalau dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan, nah baru itu ketuhanan yang Maha Esa. Udahlah, kita kembali ke kata-kata tadi, ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Ya, Maha Esa itu Ketuhanan yang artinya Maha Esa. Maha Esa itu artinya tidak terganggu, tidak Tuhan yang Maha terpotong, Satu. tidak Ya. berbagi. Tuhan yang Maha Satu. Ya. Nah, sedangkan abang kan ada 3. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Berarti 3, Bang. Ya, ya. Saya ingin jelaskan ke Anda kepada itu. Iya, silakan. Mungkin agak apa ya? Mengapa kami mengatakan bahwa Yesus Tritunggal Maha Kudus? Ya. Yesus menyebut Bapa itu 1. Yesus 2. Roh Kudus 3. Nah, sekarang saya ambil contoh. William Super. Tangan 1. Ya. William Super banyak lah dia punya pribadi ini, bukan lagi 3, terlalu banyak. Jadi contoh ya. Anggaplah ini satu bagian dari Allah ya, tangan misalnya. Jadi tangan dengan kaki ini masih 1 loh, William Super. Itu kalau kita menganalisa seperti itu. Begini Bang, bukan tidak mungkin Allah itu lebih dari 3. Tetapi yang menjadi keyakinan di dalam Alkitab disebutkan bahwa karena Yesus menyebut Bapa berarti 1. Yesus sendiri 2. Pernyataan Yesus mengatakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus itu 3. Dan tetapi bukan tidak mungkin, kita tidak tahu. Jangan sampai juga ada Allah lain. Namanya Allah, haknya dia kan. Tetapi itu bukan Maha Esa itu, Bang. Kalau kalau Tuhan itu banyak, itu bukan Maha Esa artinya. Iya. Artinya itu Tuhan. Oke, kembali ke giliran saya dulu. Bang Suma, kalau boleh tahu Bang Suma, orang Islam itu Allahnya siapa? Allah. Ya, Allah yang mana, Bang? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Iya, Allah Subhanahu wa taala itu yang mana, Bang? Maksudnya yang mana Apakah Anda Allah ingin? Abang itu ada? Maksudnya Anda Itu yang saya ingin ingin tanyakan. bisa nggak pelan-pelan abangku? Sangat kritis saya lihat kalau bertanya Islam. Tapi kalau menjawab tentang agamanya kayak konyol anak TK. Jangan terlalu nafsu, santai. Oke, Santai abangku. Pengaruh kok saya, jadi ya takutnya diblokir. Iya, santai. Saya udah diblokir. Santai. Iya. Jadi maksud abang bertanya kepada lagi diketahui sebuah. iya, Abang ini sapi. Bagaimana, Bang? Abang bertanya kepada saya itu mengatakan Tuhan Anda ada, itu maksudnya Anda ingin saya tunjukkan Tuhan saya seperti bayi yang keluar dari palungan? Enggak. Saya cuma tanya Allahnya Islam itu yang mana, Bang? Itu yang saya ingin tanya. Iya, pertanyaan Anda ini yang mana itu maksudnya saya harus menunjukkan objek ini Tuhan saya. Ini Tuhan saya atau gimana maksudnya yang mana? Apakah Tuhan itu bisa dilihat memang menurut Yesus, Bang? Enggak, karena kalau saya baca di Al-Quran itu kadang-kadang situ kata Allah hanya merujuk kata Allah itu kadang-kadang dia kami. Kami juga bingung juga Allah mengatakan kami itu saya pernah baca. Kalau Yesus berkata akulah dia itu banyak, maksudnya apakah Allah Islam itu ada banyak? Itu yang kalau Yesus mengatakan kami menyampaikan itu. Kalau Yesus mengatakan akulah dia itu maksudnya pemahaman saudara 2 atau 1? Enggak, maksudnya abang jelaskan dulu, jangan dulu lompat ke saya. Abang jelaskan masih seperti apa. Iya, kalau Anda bertanya seperti apa, apakah yang Anda inginkan itu saya harus menjelaskan Tuhan saya itu seperti makhluk, ada tangannya, ada kakinya, ada disunat pada hari ke-8. Apakah yang begitu? Kalau di Islam, Bang, itu tidak disifati, itu pagan. Kalau ada manusia, ada Tuhan, ada seperti manusia, butuh makan, butuh tidur, itu pagan. Yesus juga mengajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kalau Islam, laisa kamitslihi syai', Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhannya Yahudi juga tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Di kami, Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau abang bertanya, Tuhan yang umat Islam itu yang mana? Itu pertanyaan aneh.
Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa gambarkan. Kami hanya mengatakan begini. Sepakat itu kan itu apa ya? Kami hanya mengatakan begini, Bang. Kami hanya mengatakan Allah begini. itu tidak ada ya. Maksudnya tidak ada? Karena tidak dilihat. Itu siapa itu Sihab itu ya? Siapa itu seperlihat konten itu? Maksud Anda Tuhan itu tidak ada karena tidak dilihat. Kalau begitu akal Anda ada nggak, Bang? Ya, itu menurut pemahaman itu. Iya, sekarang saya tanya, akal Anda ada nggak? Saya pernah nonton YouTube-nya. Iya, kalau akal Anda ada nggak akal Anda? Ada. Akalnya ada. Bisa tunjukkan? Ada. Bisa tunjukkan? Akal saya? Iya. Enggak bisa. Tetapi Berarti akal Anda saya tidak punya akal. Begini. Kami Karena Anda mengenal nggak bisa Allah tunjukkan. kami. Dengar Bang, kami mengenal Allah kami pada apa yang disampaikan, terus bagaimana teladan para pebata itu memang mewujudkan bahwa itu adalah Allah yang benar. Menurut Karena dia turun ke bumi gitu. Ya. Dengar Bang, jangan tersinggung ya. Menurut kami orang Kristen itu bahwa apa yang dipraktikkan dalam kisah-kisah Nabi Muhammad itu mungkin mengkopi Allahnya Nabi Muhammad ya. Contohnya istri ada 11, terus apa ya? Menikahi anak 6 tahun ke bawah. Dari kesimpulannya itu kami menilai secara Kristen bahwa apakah Allah orang Islam itu berdosa? Ya. Ya, bisa nggak abang jelaskan itu, Bang? Yesus itu berasal dari hasil poligami, Bang. Kalau kakeknya Daud tidak 600 istrinya, Yesus itu nggak hadir di bumi. Ya, Bang ya. Terus kemudian kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu menikahi anak di bawah umur, itu takaran siapa? Iya, Bang. Itu kan itu saya lihat di siapa tuh? Saya nonton di Edis. Benar gak, Bang? Coba abang sangkal. Iya. Itu si Edis. Jadi iya, Bang. jadi kalau kita mengatakan dia menikahi anak di bawah umur, yang membuat standar itu siapa? Sedangkan di zaman nenek kita usia 13 tahun, 12 tahun sudah ada yang menikah. Itu tahun-tahun 1900 itu kita masih dapat nenek kita menikah kelas 5 SD. Ini di Indonesia. Bang Subah, saya punya baterai ini sudah 0,1%. Oh iya, silakan Bang, silakan. Silakan Bang, silakan. Salam kenal Bang ya. Siap. Oke. Izinkan teman-teman yang mau naik ya. Oke, baik. Siapa itu? Yang penting kita sudah dapat dari saudara kita bahwa ternyata iblis itu adalah pahlawan bagi penyaliban. Nah, itu udah final. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba saudaraku? Iya, bajik ji, alhamdulillah. Batu kemai kian nedeng? Batu Rimarusu. Oh, Maharusu. Kemai ki mantang Rimarusu. Di Bantimurung, saudaraku. Oh. Ya. Alhamdulillah. Dulu ada bro saya di situ, Bang. Iya. Iya. Mau sapa-sapa saja. Siap. Iya. Salam Mudah-mudahan mudah-mudahan selalu keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Panjang umur selalu. Amin. Iya. Cuma itu saja abangku. Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman naik yang Kristen, masih dalam sesi materi yang ini ya. Tadi di awal sudah ada yang mengakui bahwa iblis itu adalah pahlawan. Oh, moderator kemai maki moderator. Panau mita wasarik batanta.
Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang, cuma mau ada tanya dikit nih. Mau konfirmasi aja itu tentang si Demian tuh gimana Bang? Kayaknya dia ke Yahudi, Judaism. Dia nggak sanggup menjalankan syariat Islam. Memang nggak mudah syariat Islam itu. Pernah syahadat dengan Bang Juma? Pernah. Berapa bulan yang lalu Bang? Lupa saya Bang. Oh berarti dia ke Yahudi ya? Iya, kelihatannya begitu. Berarti dengan Billy Yahudi lah kali gitu ya? Siap. Tapi maksudnya apa istilahnya ya? Dia menampakkan ke kita umat Islam tuh Iya Bang. Gimana maksudnya? Kenapa Halo Bu? Bang Juma. Halo juga. Itu kenapa Bang Juma bilang itu eksekutor salib itu pahlawan itu? Gimana ceritanya? Saya bertanya kepada saudara Kristen, apakah iblis eksekutor salib itu adalah pahlawan atau penjahat? Iya, kenapa itu dibilang pahlawan? Itu bertanya Abang, itu pertanyaan. Apakah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Itu bukan pahlawan, tapi itu adalah apa namanya? Menggenapi nubuatan aja. Kalau Nubuatan menggenapi nubuatan. Nubuatan yang dimaksud di dalam Yohanes 11, imam kepala bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Romawi. Itu maksudnya. Itu nubuatan emang dari Nabi Yesaya. Kalau penyalipan itu memang kan harus terjadi. Kalau tidak terjadi kan tidak ada penebusan. Oh, berarti Yesus mengatakan, berarti Yesus ketika ingin dibunuh, Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kan yang jadi bapak yang jadi bapak yang dimaksud Yesus kan itu orang yang berdusta, itu orang yang menyalib Yesus. Kayak Bang Juma itu kan suka berdusta, mempelintirkan ayat-ayat Alkitab. Coba tolong tunjukkan di mana nubuatan membunuh orang benar untuk menyelamatkan Kristen. Di mana nubuatan itu yang Anda sebutkan tadi? Boleh saya tahu? Nubuatan dari Tuhan itu kalau berarti Anda lagi memfitnah Tuhan ini. Kok memfitnah? Tidak memfitnah, Bang. Kalau Anda tidak memfitnah, mana dalilnya? Tuhan ingin menyelamatkan para pendosa dengan membunuh orang benar, itu di mana? Gini Bang Juma. Apa Bang? Ini ada perumpamaan itu dari Tuhan Yesus. Kalau biji apa namanya biji jangan biji dari tanaman apa buah apa contohnya, kalau tidak mati terus tidak ditanamkan tidak mati, tidak akan ada Iya, kehidupan. Yesus mengatakan, Bang Yesus di dalam Yohanes 8:37 sampai 44, yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Kok anak-anak setan? Bukan anak setan itu adalah kelompok-kelompok orang-orang yang Loh, Yesus yang mengatakan begitu kok Anda membantah. Coba Anda baca Bible. Makanya buka kamera. sekarang saya tidak tidak pegang Alkitab, makanya saya pakai Waduh. ini. Buka kameranya Bang, biar Saya diskusinya bicara, bagus. Itu memang Alkitab. Ini saya undang buka kamera. Silakan buka kamera. Kalau bilang itu eksekutor salib itu pahlawan, itu bukan pahlawan, Bang. Yesus yang mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis. Mana? Coba ditunjukkan ayatnya di mana anak-anak iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Iya, coba dibacakan dulu. Ya.
Saya harus membacakan. Itu kitab saudara, saya sudah menunjukkan datanya, kok saya juga yang harus membacakan. Biasa kan Bang Juma suka ngepelintir ayat Alkitab itu. Maka dari itu, Anda menuduh saya suka melintir, Anda yang baca. Tidak ada itu. Apa gunanya Anda jadi Kristen kalau Anda tidak punya Bible? Saya aja Bibelku menumpuk. 1, 2, 3, belum lagi di lemari, belum di sini. Bibelku banyak sekali. Saya Muslim, tapi karena saya mau belajar, saya beli Bible. Saya punya Bible banyak. Tapi kan kalau Bang Juma baca Alkitab itu hanya buat mencari kesalahan, bukan mencari. Kesalahan itu tidak perlu dicari. Kesalahan itu sudah terekam. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Tuhan menubuatkan orang benar mati untuk menyelamatkan para pendosa? Yang mengatakan kepada Anda itu siapa? Ya itu sesuai yang tertulis di dalam ayat. Mana tertulis? Anda ngarang-ngarang. Giliran disuruh tunjukkan dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau tidak ada kan kalau cuman ngomong itu ngarang, itu penyesat namanya, abangku. kan gitu. Bang Indra syukran. Barakallahu fiik. Perumpamaan Tuhan Yesus itu kalau gini. Ceritanya bahwa anak Buka manusia. kamera dulu, Abang. Buka kamera. Oh, rusak ini, baru pengikutnya baru 2. Hah? Belum bisa buka on cam. Teman-teman, pengikutnya baru 2. Iya, hanya 2000 maksudnya. Nah, itulah kalau pengikut Paulus gitu. Iya, tadi kan belum. Belum lanjut. Baru pengikutnya 2 belum bisa buka kamera. Buka lah, Bang. Buka kamera, Bang. Kalau tidak, abangku turun. Gitu. Gak boleh gitu. Nanti terblokir abangnya. Buka kamera, Bang. Buka kamera. Intinya itu yang eksekutor Tuhan Yesus itu bukan pahlawan, Bang. Berarti penjahat. Ya, itu memang penjahat mereka. Tapi Berarti bukan penjahat pahlawan. menghadiahkan keselamatan kepada kalian. Oh, bukan. Itu keselamatan memang dari. Tanpa mereka Yesus tidak disalib. Ya emang jalannya itu harus begitu. Berarti itulah aku bilang, kalau memang harus berarti iblis ini adalah pahlawanmu. Bukan, iblis itu adalah bapaknya Juma sama anggota-anggotanya ini. Oh, nggak bisa dong. Di dalam Matius 16 nomor 21 sampai 23, orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Tidak, itu hanya pemahaman Juma aja. Coba kamu baca. Orang yang berpikir bahwa Yesus akan disalib itu adalah iblis. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Betul. Mungkin memang itu adalah anak-anak iblis mereka. Kalau begitu anak-anak iblis bukan menghadiahkan berarti mereka keselamatan ada kepada Anda. Tapi bukan berarti mereka pahlawan yang menghadiahkan Kalau keselamatan. bukan pahlawan, lalu apa namanya? Itu adalah Penjahat. anugerah Oke, sendiri yang mereka datang dari penjahat. Allah Bapa, dari Penjahat yang menghadiahkan keselamatan kepada Kristen. Tidak. Itu misal kalau iblis yang memberikan atau si yang eksekutor itu yang memberikan ini berarti bukan penyelamatan. Bisa bukan nggak Kristen Yesus namanya. itu mati tanpa disalib? Ya harus terjadi penyalipan. Nah, berarti itu Anda haruskan sendiri. Berarti orang-orang jahat, iblis-iblis ini memang sudah digariskan untuk membunuh orang benar. Ya, karena Nah, ada tidak dinubuatkan? Sabar. Ada nggak dinubuatkan, saudara? Ada nggak dinubuatkan agama Kristen di kitabnya orang Yahudi? ya karena orang Yahudi kan belum mempercayai. Saya ulang lagi. Ada nggak dinubuatkan orang Kristen di dalam kitabnya Yahudi? Ada cuma orang Yahudi yang nggak paham kalau Yesus. Di mana coba di mana tertulis agama Kristen dibahas di agamanya Yahudi, di kitabnya Yahudi? Memang tidak dibahas di sana, tapi itu Kristen itu adalah orang yang mengikut Yesus. Jadi bukan Mengikut Yesus gimana? Yesus yang mana yang Anda ikutin? Yesus Kristus anak Daud. Paham nggak? Anak Maria. Iya, Maria anak Daud. Anak Maria itu agamanya Yudaism atau Kristen?
Yudaisme. Nah, Anda sendiri Yudaisme enggak? Saya Kristen asli, bos. Katanya tadi pengikut. Iya, karena saya percaya Yesus Kristus, jadi saya Yesus Kristus yang mana yang Anda percaya? Iya, kan itu udah mati si ibunya, si Maria, dia kan udah Yudaisme mati. Terus anaknya Yesus itu anak Allah yang itulah yang menjadi pengikut, yang menjadi. Oh enggak, salah. Ada Yesus yang untuk Yahudi, ada Yesus untuk di luar Yahudi. Beda itu salah pemahaman Juma itu. Yesus itu satu, cuma orang Yahudi Yesus itu dua. Mana buktinya Yesus dua? Lukas 22 nomor 69. Nah, itu kan punya Kristen. Mana ya Yahudi bilang Yesusnya satu menjadi dua? Itu di kitabmu mengatakan Yesus dua, dalilnya Lukas 22 nomor 69. Coba bacakan, jangan sampai Juma itu. Loh, kok jadi saya yang pelintir? Saya cuma menunjukkan dalil. Ketika Anda mengatakan mana dalilnya, saya tunjukkan, saya sebutkan. Anda tinggal baca. Ya, Kok Lukas 22 apa ayat berapa? Nomor 69. 69. Mana? Bukan. Ini Juma ini kurang ini dia minum air. Alah, saya yang nunjukkan dalil, saya pula yang dituduh kurang. Ente yang kurang. Ini saya bacakan biar Juma paham. Saya pula yang harus paham. Ya, dengar. Saya pula yang harus dengar. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kok jadi dua? Yang duanya di mana? Itu yang berbicara siapa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Ini siapa tadi yang ngomong ini? Coba. Ya. Siapa? Untuk saya. Siapa yang ngomong di situ? Iya, bahwa kalau Yesus naik nanti dia akan duduk di. Kok nanti? Nanti atau sekarang? Emang dari sebenarnya emang dari waktu itu Tuhan Yesus itu sudah di sisi tua di Allah Bapa. Jadi itu yang ngomong siapa? Itu Yesus sendiri. Tapi bukan berarti, terus yang duduk di samping kanan Bapa siapa? Itu sekarang itu artinya itu luas, Bang, bukan ngarang bebas, mulai ngaco. Artinya luas itu. Bukan artinya luas, yang ditangkap itu bukan Yesus. Yesus mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu, adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu arti sekarang itu luas. Sekarang itu bukan berarti ya memang yang apanya yang luas sekarang? Kalau sekarang itu maksudnya nanti. Karena waktu di dalam Tuhan itu 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Apa hubungannya di situ? Nggak ada hubungannya. Orang yang ditangkap ini ditanya, apakah engkau Mesias? Iya kan? Apa kata dia? Percuma saja, meskipun aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab aku. Mulai sekarang, Yesus anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang bicara ini bukan Yesus. Orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu baru betul. Mana dia? Saudara Markus, ini teman-teman. Kenapa saya masih angkat materi ini? Karena di dunia nyata, orang-orang itu ketika berbicara tentang Zuma, mereka mengatakan begini, Zuma sekarang itu semakin apa itu bahas-bahas agama kita. Tema yang dibawa sekarang itu lucu-lucu, ada-ada saja itu Zuma. Sambil hatinya menggerutu kan, tapi kan memang betul dia pahlawan atau pak penjahat. Yang satu bilang, iya, memang ada bodoh-bodohnya itu. Emang tolo-tolo itu beleng-beleng. Ngapain coba dibahas-bahas kayak begitu? Padahal dalam hatinya pun masih bertanya-tanya. Iya ya, sebenarnya pahlawan atau penjahat sih? Mulut yang mengatakan, wah ngapain bahas-bahas kayak gitu, ngapain begini dan begono. Mereka menggosip kan, mereka menipu diri mereka sendiri. Padahal jawabannya tak ada. Mau bilang pahlawan salah, mau bilang penjahat juga salah. Cuma menghibur diri.
Halo saudara. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana, sekte mana, agama apa? Saya Muslim Bang Zuma. Ah, saudaraku ini Muslim, pakai HP merek apa? Planton. HP-nya merek jadul. Oh, HP-nya merek Simbada. Iya. Oh, beli di mana? Mau Toko mau horden. nanya aja Bang Zuma. Bertanya. Siap. Mau tanya bedanya Nabi Isa sama Yesus itu apa sih? Bedanya Nabi Isa itu diangkat ke langit tanpa disalib, sedangkan Yesus disalib. Mungkin itu aja sih, saya kurang paham Bang Zuma. Ya, jadi buat apa bertanya kalau dijawab juga tidak paham. Abangku, abang sayang, Bani Khatam, dari kota mana? Salam kenal dari NTB saya Bang. Ah, Entonggu, Mbojo, Sumbawa. Sumbawa. Oh iya, Sumbawa Masya besar. Allah. Siap. Oke lah kalau gitu, lanjutkan Siap. perjuangan. Siap, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, perjanjian apa ini? Perjanjian lama ya Bang ya? Malam. Malam Bang. Baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru Taurat dong. Sudah tidak hidup di hukum Taurat, tapi kasih karunia. Oh, kasih karunia, hadiah dari Yesus Yes, betul. melalui karya iblis. Melalui karya Syukran sahabatku Hadi Zaki. Ya, gimana? melalui kasih Yesus. Melalui kasih Yesus dengan melibatkan iblis membunuh dirinya. Di mana di Alkitab dibilang melibatkan iblis di membunuh dirinya? Tunjukkan. Lukas 22 nomor 3. Lukas 22 Bang. 22 nomor 3 bilang apa? Di situ dikatakan bahwasanya maka masuklah iblis merasuki Yudas untuk kemudian menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Ya, itu kan merasuki Yudas, bukan merasuki Yesus. Akibat merasuki Yudas, apa endingnya? Endingnya apa Bang? Ya, Yesus disalib. Nah, berarti iblis berjasa. Lalu yang menerima hasil kerja iblis siapa? Kristen kan? Nah, jadi juru selamatnya Kristen itu bukan Yesus, tetapi yang merasuki Yudas. Di mana di Bible dikatakan begitu? Nah, 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa tanpa kebangkitan. Pertanyaan saya. Ya, itu tanpa kebangkitan. Bisa Tapi nggak kami Yesus bangkit percayakan tanpa disalib? Bisa, dia bisa. Bisa bangkit dari kubur tanpa disalib? Bisa, Yesus bisa melakukan hal itu. Artinya dia bunuh diri? Enggak, dia bukan bunuh diri. Enggak, kalau dia tidak dibunuh berarti dia bunuh diri dong. Enggak, emang siapa yang bilang dia bunuh diri? Anda mengatakan Yesus bisa bangkit dari kematian tanpa disalib. Jadi yang membunuhnya siapa? Kan yang membunuh Yesus orang Romawi. Nah, berarti pahlawan Anda adalah orang Orang Romawi. Bukan pahlawan saya, orang Romawi. Lalu siapa mereka orang Romawi ini kalau bukan pahlawan? Kalau pahlawan bukan membunuh, pahlawan itu memperjuangkan. Nah, berarti dia penjahat.
Siapa penjahat? Orang Romawi. Ya iya, penjahat. Berarti penjahat adalah juru selamat saudara. Di mana dikatakan di Alkitab penjahat adalah juru selamat saya? Lah, faktanya Itu katanya. Anda menerima hadiah dari pekerjaan si jahat kan? Anda Itu coba baca asumsi. di dalam, Itu bukan asumsi. asumsi Anda. Dengarkan, Asumsi dengarkan, Anda. dengarkan. Dengan dalilnya dengarkan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi siapa? Orang hidup maupun orang mati. Besar sekali jasanya. Iblis Ya, ini iya, sangat Tuhan berjasa. Tuhan kami kan Yesus. Ya, besar sekali jasanya orang-orang yang membunuh Tuhan Anda. Kisah saya mau- Rasul 2 nomor 36. Oke, besar Orang Israel, sekali orang jasanya. Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Iya, dia memang Tuhan kok. Gimana ceritanya? Yang lahir itu daging. Pada hari ini telah lahir daging. Yohanes 1 nomor Di mana 14. dibilang pada hari ini telah lahir daging? Nggak Jadi yang ditulis lahir begitu. apa? Ubur-ubur. Pada hari ini telah lahir Enggak. bagimu juru selamat. Iya, bukan juru daging. selamat ini daging atau ubur-ubur? Sekarang saya mau tanya, tunjukkan ayatnya mengatakan daging. Kan nggak dibilang daging juru selamat. Hei, Yohanes 1 nomor 14 dan firman Jangan itu dan firman itu Jangan lari ke Yohanes 1. Tunjukkan Kenapa? data yang mengatakan bahwa yang lahir itu adalah daging. Dengarkan Tunjukkan saya. datanya. Dengarkan. Firman itu telah menjadi daging. Daging ini kapan muncul? Melalui Enggak, kelahiran? bukan begitu ditulis. Firman ini telah menjadi manusia, enggak ditulis telah menjadi daging. Mana? Menjadi berikan datanya. daging. Mana? Coba tunjukkan ayatnya menjadi daging. Makanya Dikatakan buka di situ. kamera, saya tunjukkan. Kamu bohong-bohong. Oke, kau katakan saya bohong. Ada HP Oke. nggak satu lagi? Bisa nggak kau Coba buka? saya melihat. Bisa nggak kau buka Enggak, Yohanes 1? enggak. Kamu aja yang buka karena kamu bawa data ke Yohanes, kamu yang buka. Oke, tunggu. Inilah kalau orang yang telah disesatkan kitab sendiri nggak tahu. Kamu yang menyesatkan orang Kristen, bukan orang yang disesatkan. Kamu sendiri yang menyesatkan kami. Oke, Tapi kami tidak tersesat oleh perkataanmu, begitu. oke, baik. Oke ya. Nah, saya buka ya. Teman-teman, 6.700 di YouTube yang menonton, di YouTube juga 1000-an lebih. Ini kita buka kamera, kita perlihatkan. Ya. Kita kasih lihat sama teman kita ini. Kita balik kameranya dulu. Siapa yang menyesatkan, katanya dibilang Bang Suma yang menyesatkan. Oke, kita perlihatkan nih. Matamu masih bagus kan, Bung? Ini Alkitab Sabda. Bagus. Nih, Alkitab Sabda ya. Yohanes 1 nomor 14 ya. Ini firman itu telah menjadi apa di sini? Telah menjadi manusia. Oke, kita lihat aslinya ya. Telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Manusia ada di angka 44561. Nih, saya tekan nih. Ini manusia. Tuh manusia saya tekan. Bismillah. Apa yang muncul? Bahasa Yunaninya sarx. Sarx. Terjemahannya apa? Kita lihat ya sama-sama ya. Dari jauh ke jauhan, turun sampai ke bawah nih. Apa itu? Daging. Iya, daging. Terus tadi kau bilang saya pembohong. Kau bilang tadi saya penyesat. Iya, tapi kata-katanya kan bukan daging. Kata-katanya telah menjadi manusia. Mati meja. Apa? Tadi menjadi bagaimana? daging, menjadi daging kok jadi manusia. Coba tunjukkan ayat mengatakan bahwa ia telah menjadi daging. Mana? Coba tunjukkan datanya. Itu daging tadi, Sedangkan tapi Alkitab tapi menuliskan lembaga ia Bible telah Indonesia menjadi mengganti daging menjadi manusia.
Jadi yang kita lihat tadi ini apa? Sekarang saya mau tanya kamu percaya enggak bahwa Yesus itu firman Tuhan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunggu dulu saudara. Jadi tema ini, eksekutor salib itu pahlawan atau setan atau penjahat. Saya tidak mengerti dengan eksekutor itu apa. Yang menyalibkan, yang melakukan, yang sepakat, yang bersekongkol membunuh Yesus, sehingga Yesus dibunuh, sehingga Kristen dapat hadiah. Hore, terima kasih. Sekarang saya mau jelaskan kepada Terima kasih setan. Sebelum gara-gara Yesus- kamu merasuki Yudas, Kristen selamat. Kan begitu. Terima kasih setan, berkat kalian Yesus dibunuh, dan karena dia dibunuh, dosa-dosa kami terhapuskan. Kau harus berterima kasih kepada siapa? Kepada Yesus? No. Yesus tidak akan mati tanpa iblis. Maka lu harus berterima kasih kepada iblis dulu. Karena tanpa pembunuhan terhadap iblis, sebelum Yesus mati, dia sudah menyampaikan hal itu terlebih dahulu. bahwa Bahwa dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. itu tertulis di mana? Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Matius pasal 16. tertulis di mana? Matius pasal 16. Oke. Sekarang di dalam Lukas 24 nomor 46, Yesus mengatakan ada tertulis bahwa dia harus bangkit pada hari ketiga di dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat Yesus bangkit pada hari ketiga tertulis di mana? Kenapa harus lari ke hukum Taurat? Saya kan Yesus baca yang di mengatakan Matius itu, pasal Yesus yang mengatakan dia harus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam Taurat. Tapi ternyata tidak ada di Taurat. 16. Apa hubungannya dengan Taurat? Saya mau tanya. Yesus bawa data sampai ke Taurat? Saudaraku, Yesus Saya kan tanya di Matius pasal 16. Yesus berkata, sekarang anak manusia harus pergi ke Yerusalem. Yesusnya yang berkata, kalau yang di Matius 16 itu nomor 21 itu ucapan pengarang Matius. Bedakan dengan ucapan Yesus. Lebih dominan ke Yesus, percaya. Jangan kau kepada pengarang. Dah ya teman-teman ya, terbukti ya. SARS tadi itu dagingnya, firman menjadi dagingnya. Nanti di Indonesia baru diganti menjadi manusia. Halo, selamat malam. Kokoriko. Atin Roy. Silakan saudara-saudara non-muslim. Halo Bang Viro. Halo. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Malam. Ya, gimana kabarnya Bang semua? Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya aktivis gereja kayaknya nih. Dari Katolik Bang atau Protestan? Kayaknya Protestan. Aku Protestan, Bang. Aku Protestan. Iya, kelihatan dari kacamatanya Bangku. Boleh, Bang. Jadi gimana nih, Bang? Aku boleh bertanya gimana? Iya, kita tanya jawab tentang eksekutor salib, karena di Islam juga membahas juga tentang salib. Nah, di Kristen juga membahas salib. Bedanya kalau di Islam pelaku salib itu adalah penjahat. Nah, kalau di Kristen pelaku salib itu apa? Penjahat atau pahlawan?
Oke, aku jawab. Oke, silakan. Oke, teman-teman, begini teman-teman ya. Di dalam kekristenan bicara tentang para oknum-oknum yang terlibat dalam penyaliban Yesus itu bukan kita kategorikan mereka sebagai penjahat atau sebagai pahlawan. Nggak ada dalam konsep kekristenan pelaku-pelaku dalam konteks penyaliban Yesus itu dikatakan sebagai pahlawan ataupun sebagai seperti Bang Sumai bilang tadi, pahlawan atau apa tadi Bang Sumai? Penjahat. Penjahat. Oke, jadi nggak ada teman-temannya dalam konteks Kristenan ya. Begini Bang Suma, bicara tentang penyaliban Yesus itu siapapun yang ikut terlibat dalam penyaliban Yesus itu nggak bisa buat apa-apa Bang Suma. Kenapa saya bisa bilang begitu, nggak bisa buat apa-apa? Karena ini memang udah rancangan Tuhan sendiri, udah rancangan Allah itu sendiri. Bentar lu Bang Suma, izin ya aku jawab ya. Ya, silakan. Udah merupakan rancangan Allah sendiri, udah merupakan ketetapan Allah sendiri. Bahkan teman-teman ya, di dalam proses penyaliban, oknum-oknum yang terlibat di dalamnya juga termasuk iblis. Di mana? Karena ketika iblis mempengaruhi Yudas Iskariot, itu oknum iblis masuk dalam proses penyaliban itu. Karena begini Bang Juma, proses penyaliban itu memang benar-benar udah dirancangkan oleh Allah itu sendiri. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Bentar bang. Bentar dulu dong bang, aku jelasin bang. Jadi gini bang, begini bang semuanya, proses penyaliban itu memang itu udah dirancangkan oleh Allah sendiri, itu karya Allah itu sendiri teman-teman. Oke. Siapapun oknum yang terlibat dalam proses penyaliban itu nggak bisa keluar, nggak bisa mereka bantah tentang proses itu. Bahkan iblis sekalipun teman-teman, harus tunduk dan patuh dari apa yang udah menjadi ketetapan dari Tuhan itu. Berbicara tentang penyaliban, berbicara tentang kematian Yesus di kayu salib. Mau tentara Romawi, mau Pontius Pilatus. Saudara, boleh nggak Anda tidak berkhotbah? Ini bukan gereja gitu loh. Ini kita lagi diskusi. Kalau di gereja boleh Anda boleh menipu, Anda boleh menipu, Anda boleh membohongi orang dengan cara seperti itu. Tolong tunjukkan di mana fitnahan Anda mengatakan, sabar dulu. Di mana fitnahan Anda mengatakan bahwa itu rancangan Tuhan untuk membunuh Yesus, itu di mana tertulis? Itu fitnahan. Kalau Anda cuma ngomong itu rancangan, apa bedanya Anda dengan bom-bom? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Sedangkan Yesus, sabar dulu Bang, sabar, gantian. Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin menyalibnya di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Dan Anda tahu sendiri, iblislah yang beberapa kali ingin membunuh Yesus. Kenapa Anda mengatakan itu rancangan Tuhan? Berarti Anda ingin mengatakan Tuhan Anda itu iblis gitu. Yesus mengatakan orang-orang yang menyalib, yang ingin membunuhnya adalah orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Itu dalil. Berarti kata Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Berarti dengan kata lain, orang yang menerima salib sebagai jalan keselamatan adalah orang yang menerima hasil dari upah pekerjaan anak-anak setan yang ingin melakukan kehendak bapaknya. Berarti kalian ini tergolong apa? Orang yang menerima hadiah dari setan itu apa namanya? Oke Bang Isma, sudah? Iya, silakan. Oke, sebaik teman-teman, di sini aku mau pertegaskan juga sama Bang Suma ya. Kita di sini diskusikan Bang Suma. Diskusi bukan khotbah. Ya, kita diskusikan. Ya, makanya diskusi apa sih definisi diskusi itu sebenarnya? Iya, menurut Bang tanya Suma, jawab, memberikan data ilmiah. Ya, tanya jawab kan? Iya. Ya, tanya jawab kan? Iya, betul. Kita kalau debat kita bisa. Ya, kita kalau debat konsekuensi dari debat itu Bang Suma, setiap argumentasi yang kita bangun kita harus buktikan dengan fakta dan data. Betul? Iya, silakan Anda buktikan data di mana Tuhannya Yahudi menginginkan kematian kepada orang benar yang diutus kepada Bani Israel. Saudara, data Anda katakan. Diskusi data mana datanya? Tuhannya Yahudi mengutus orang benar untuk menebus dosa-dosa orang yang bersalah, itu tertulis di mana? Silakan. Saya tunggu. Saya diam, saya tunggu. Jangan cuman kayak sales. Ya, silakan. Mana data Anda mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi menubuatkan, mengutus orang yang benar untuk mati, menebus dosa-dosa Kristen laknatullah, itu tertulis di mana?
Bang Suma, izin Bang Suma ya. Kita kan udah sepakat tadi, kita diskusi di sini kan, tanya jawab doang kan. Dan Kita ada berdebat, data. kan? Dan ada data. Ada data. Kita diskusi kan. Bang, Diskusi Bang pakai Suma data tahu atau nggak cuman diskusi? Kalau kita debat Bang, kita pakai data Bang. kalau diskusi nggak pakai Tapi data? kalau kita diskusi doang, tanya jawab. Ah, iya, Kalau diskusi memang itu nggak pakai data? konsekuensinya diskusi. Nggak pakai Iya, data? konsekuensi diskusi seperti itu. Enggak, Iya, dari memang. mana Kalau kamu nggak- dapat nggak harus- definisi? Di mana kamu dapat definisi diskusi ilmiah Itu tapi bisa tidak ada bekerja sama data? Itu di pos ronda. Itu di pos ronda. Di pos ronda pun kalau orang berbicara mengenai politik, mereka harus punya data. Berbicara mengenai apapun dalam teori politik, teori diskusi, apa yang kita diskusikan itu adalah ujung-ujungnya mencari aspek kebenaran dari muatan yang kita bicarakan. Bagaimana Anda bisa dikatakan benar kalau Anda hanya Yesus itu dinubuatkan kalau tidak ada data? Ini bukan gereja, ini bukan sekolah minggu, tempat membunuh otak. Di sini di Komal Islam. Buka mic-nya. Kamu kasih data kepada saya ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan telah merencanakan kematian kepada orang benar untuk menyelamatkan Kristen pemakan babi. Itu datanya di mana? Buka mic-nya. Ini kebiasaan Bang Zuma ini, kalau di roomnya Bang Zuma seperti ini memang. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma minta Tapi satu. Saya cuma Tapi minta memang ternyata data. Bang Zuma udah lama di apologet. Bentar. Tapi memang ternyata Bang Zuma udah lama di apologet. Udah lama jadi apologet, tapi nggak ngerti tentang debat dan diskusi sebenarnya. Oh, jadi Makanya kalau aku- diskusi aku- itu nggak aku perlu tegaskan sama perlu data gitu. Bentar. Iya, memang nggak perlu Bang. Yang namanya diskusi nggak perlu data. Kalau kita debat Bang, Berarti kita kalau debat, Anda itu berdiskusi baru. ngomong apa aja boleh. Bentar dulu dong Bang, bentar dulu. Kalau kita debat, Apanya orang ini? Diskusi tidak ada data. Gimana argumentasi yang kita cerita? bangun, pandangan pendapat, bentar dulu Bang. Kalau kita debat, argumentasi yang kita bangun, pendapat kita. Kamu di gereja, Dek. Kamu jadi sekolah minggu. Ajarkan anaknya Pak Bom Bom untuk menyembah makhluk kuburan. Jangan di sini. Bukan tempatnya di sini, Dek. Saya tidak butuh orang yang cuma pintar kayak Elia Miron. Bisa bicara tapi kosong. Di depan gereja berisi, depan saya sampah. Tak ada ilmu itu. Bagi saya orang yang ngomong cokot, saya juga bisa. Cokot. Itu mesin ketik peninggalan Belanda juga bisa kayak gitu. Tapi yang dibutuhkan itu data. Ketika kau memfitnah Tuhannya Yahudi, kasih data. Jangan kau ngarang gereja kayak di gereja. Oke, silakan, saudara. Ya, selamat malam. Malam. Ya, kayak mana, Bang Juma? Iya, kok gelap kali kameranya? Iya, gelap. Kenapa bisa, Bang? Teranglah sudah. Oke. Dari Katolik apa dari mana ini? Dari Protestan. mana maksudnya? Protestan ya, Tritunggal. Tritunggal. Wah, mantap kali ini. Oke, silakan Bang. Mungkin setelah mendengarkan tadi beberapa saat kami berdiskusi, ada hal yang ingin disampaikan atau ditanggapi dengan argumentasi saya, silakan. Oh, tadi barusan masuk, tapi narasi Bang Juma tadi yang menjelaskan narasi dia, si kawan tadi, ya kayaknya ada juga sih yang apa ya, yang kurang pas. Artinya harus jelas ya sebenarnya keimanan itu. Contohnya nih, kematian Yesus. Kematian Yesus itu sebenarnya penggenapan hukum Taurat. Kan itu tuh, penggenapan hukum Taurat. Makna penggenapan ini sebenarnya orang nggak semua paham. Apa maksud makna penggenapan itu, maksudnya apa? Yesus menggenapi hukum Taurat, artinya apa? Itu dulu dibahas. Artinya Yesus itu melaksanakan semua hukum Taurat itu tanpa celah. Bahkan sampai sampai mati pun dia melaksanakan hukum Taurat itu. Yesus itu menggenapi hukum Taurat, tunduk pada hukum Taurat sampai mati.
mati itu sebenarnya pemaknaan menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Itulah Yesus. Sampai mati dia taat pada hukum Taurat. Itunya sebenarnya. Oke. Jadi mati adalah penggenapan hukum Taurat. Tolong bisa tunjukkan di kitab Tauratnya orang Yahudi membunuh orang benar sebagai simbol atau keselamatan, jalan keselamatan bagi orang-orang pelaku dosa. Itu di mana tertulis, Bang? Oh, salah, bukan begitu. Nah, katanya tadi menggenapi Taurat. Berarti Taurat dong jadi dasarnya. Nubuat itu kan penglihatan. Nubuat itu penglihatan. Nubuat itu adalah ramalan nabi-nabi. Nah, sekarang di mana diramalkan di dalam Taurat orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang pendosa? Oh, enggak begitu. Jadi apa? Nubuatan apa yang digenapi dengan mati di atas salib? Kalau contoh spesifik ya, contoh spesifik ini, Gabriel, nubuatan mana yang digenapi Yesus mati di kayu salib sebagai penyelamatan? Contoh, mana nubuatannya? Di Perjanjian Lama, mana nubuatan bahwa keselamatan itu ada di kayu salib? Mana nubuatannya? Kan itu pertanyaannya ini. Iya, mana? Jawabannya adalah nubuatan itu adalah peristiwa ketika Musa mendirikan tiang ular di padang gurun, yang mana orang Israel ketika melihat ular yang sebenarnya tiang ularnya itu ular palsunya itu, ular dibikin si Musa, Tuhan menyuruh Musa, jika kan digigiti ular ini orang Israel ini, jika mau selamat ini orang Israel ini, suruhlah mereka menatap tiang itu. Siapa yang melihat tiang itu, maka dia akan selamat dari patokan ular itu. Sebenarnya nubuatan itu ke depan, yaitu Yesus yang digantung di tiang salib itu. Siapa yang melihat Yesus, siapa yang memandang salib itu, maka dia akan selamat. Itunya sebenarnya. Peristiwa di Perjanjian Lama itulah nubuatan Yesus yang mati di tiang salib itu. Oke, baik. Yang membuat patung siapa? Ya, ular tembaga. Ular tembaga siapa? Ular tembaga itu ya orang salib itu sebenarnya gini. Kutanya dulu kau. Kalau kayak gitu, kalau itunya narasimu, apa perbuatan Yesus yang melanggar hukum Taurat sehingga dia disalib? Tidak ada. Lantas kenapa disalib? Kenapa disalib? Justru itu Yesus tidak disalib. Masuk lagi ke apa? Masuk lagi ke nggak disalib. Pintar kali kau ya. Pandai kali kau. Sekarang pertanyaan saya. Nah. Apakah Tuhan mau orang benar disalib atau tidak mau? Ya, secara logika nggak boleh, orang benar tidak boleh salib. Bukan secara logika, secara firman. Secara hukum Taurat pun tidak boleh, orang benar nggak boleh disalib. Tuhan tidak mau kan? Orang benar tidak boleh dibunuh. Tuhan yang tidak mau kan? Hukum Taurat memerintahkan itu, perintah Tuhan itu. Berarti Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau, yang memang tidak mau Tuhan ada orang benar disalib. Pintar sekarang. Yang mau orang benar disalib siapa? Yang mau orang benar disalib, yang melawan Yesus itulah orang Yahudi. Iblis kan? Kalau Yesus yang disalib berarti siapa yang berhasil? Tuhan atau iblis? Tidak ada. Enggak. Yesus orang benar. Tuhan tidak mau orang benar disalib. Iblis mau orang benar disalib. Kalau orang benar disalib, yang memenangkan pertarungan antara Tuhan dengan iblis siapa? Yesus pun dia mau menuju salib, mau dia disalib. Sekarang kutanya kau, Juma. Dari peristiwa Yesus mengatakan pada Petrus, "Enyahlah kau iblis," karena Petrus berusaha menghalangi Yesus menjalani penderitaannya, kan begitu? Betul nggak? Salah. Dengar. Apa pernyataan Yesusnya? Dengar dulu. Apa pernyataan Yesusnya? Ingat. Ketika saya bertanya, Tuhan mau orang benar disalib atau Tuhan tidak mau? Jawabannya Tuhan tidak mau kan? Tuhan tidak mau orang benar disalib.
Nggak ada itu. Loh, Keluaran 23 nomor Jangan bilang 7. orang benar. Jangan bilang Yesus saja langsung. Yesus orang benar kan? Sekarang kutanya kau, apakah Yesus melarikan diri dari salib atau tidak? Tidak melarikan diri. Ngapain dia melarikan diri? Kan, oke. Kan kau bilang kan Tidak melarikan diri. Oke, Kenapa bagus. dia harus melarikan Kalau diri? tidak melarikan diri, kenapa Yesus kenapa Tuhan menghilangkan Yesus dari apa? Loh, Yesus itu tidak melarikan diri. Makanya Betul. Yesus mengatakan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus di tiang salib? Hah? Kayak mana? Apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus? Tidak. Ketika orang Yahudi, orang Romawi berkongko-kongko ingin sepakat membunuh Yesus, apakah Tuhan membiarkan? Tunggu sebentar ya. Kalau Tuhan membiarkan berarti ya menang iblis. Kan gitu ceritanya. Tunggu sebentar. Untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh. Untuk menebus dosa-dosa dunia. Bukan hanya untuk dosa orang mati, tapi juga dosa orang hidup. Itu manfaatnya luar biasa tuh. Kemudian kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dikatakan begini. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sungguh luar biasanya penyaliban itu. Sangat luar biasa manfaatnya bagi orang-orang Kristen. Belum lagi dikatakan bahwasanya tidak ada orang yang bisa selamat karena Taurat. Makanya dibutuhkan orang yang datang untuk menebus semua hukum Taurat itu, kutuk Taurat itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi penyaliban yang adalah hukuman kutuk bagi yang mati di atas salib itu adalah sesuatu hal yang membebaskan orang-orang dari hukum Torah. Begitu besarnya manfaat penyaliban. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan maka sia-sia kepercayaanmu. Artinya apa sia-sia kepercayaanmu? Bahkan kamu tetap berada di dalam dosa tanpa kebangkitan. Berarti ending daripada penyaliban itu kebangkitan. Berarti manfaat dari penyaliban ini sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Roma 5 ya teman-teman. Coba dicek. Roma 5 nomor 12. Benar nggak saya? Bisa nggak dicek? Dosa dilakukan oleh satu orang menjalar ke seluruh bumi. Oh, Roma 5 nomor 12 benar nggak? Mudah-mudahan saya tidak keliru. Menjalar hanya karena satu orang menjalar ke bumi dan menjalar ke seluruh manusia. Tapi setelah kemudian Yesus disalib, maka dosa waris terhapus. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan yang sudah sangat luar biasa dari Bible tentang manfaat penyaliban, maka muncul pertanyaan. Orang Kristen yang menerima upah dari penyaliban ini, keselamatan dari penyaliban ini, menganggap para pelaku ini sebagai penjahat atau sebagai pahlawan. Mau mengatakan penjahat, berarti penjahat yang memberikan keselamatan. Mau mengatakan pahlawan, berarti iblis itu adalah pahlawan keselamatan. Mana yang betul? Yang betul Islam tidak menerima penyaliban. Jangankan menerima upah dari penyaliban, mengakui manusia suci Isa disalib aja kagak. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi atau ada materi yang sebelumnya yang saya datang, dilanjutkan biar saya rehat sambil nyimak. Silakan. Ya, silakan Bang Darin. Ya, oke. Ini tadi aku sebenarnya pengen tanya sama Kang Dito juga tadi yang aku sedikit bahas mengenai yang aku tembakkan dengan Bang Felix tadi ya.
tapi kayaknya belum ke sedikit kesentuh ya mengenai kitab mana yang benar gitu kan. Aku pengen tahu aja sih sebenarnya kalau di Taurat, Zabur, Injil itu kan arahnya tujuan itu ke keselamatan ya. Nah, kalau di Al-Quran itu arahnya kemana ya kalau boleh tahu ya Bang ya? Siapa yang menjawab ini? Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa alaihi salam ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, sebelumnya Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiku Muhammad, aku akan memberitakan berita gaib kepadamu, yaitu kisah tentang seorang wanita suci bernama Maryam ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis." Singkat cerita, Siti Maryam ini melahirkan seorang bayi suci tanpa suami, sehingga difitnah kemudian oleh orang-orang Yahudi bahwa ibunya pezina. Ketika orang-orang Yahudi menuduh ibunya sebagai pezina, alhamdulillah Nabi Isa alaihissalam menunjukkan satu akhlak yang sangat mulia. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana pendapatan itu berlangsung dan lucu juga memang. Jadi iblis itu pahlawan atau bukan bagi kekristenan? Harusnya ya, karena kalau tidak ada perencanaan iblis maka peristiwa penyaliban itu tidak akan pernah terjadi dan penebusan dosa itu tidak akan pernah ada, gitu ya. Karena rencana iblis untuk membunuh Yesus itu sehingga ada penebusan dosa. Jadi karya penyaliban itu atas dasar rencana iblis, gitu ya. Jadi disinilah kerancuan demi kerancuan. Kristen itu menjadi bodoh karena Kristus, bodoh karena keimanan buta, bodoh karena surat-surat Paulus. Itu yang jelas. Baik kaum muslimin, mungkin aja itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Riblu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi